Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Anak-anak kelas 10, selamat datang dan selamat bergabung dengan SMA IT Ibnu Abbas. Semoga kedepannya kalian semua mendapatkan barokah ilmu dan mendapatkan banyak teman dan hal-hal plus-plus lainnya. Di sini perkenalkan, namanya adalah Abdillah Taufik Nur Majid. Biasa dipanggil dengan Ustaz Taufik, dan insya Allah Anda akan mengajarkan pelajaran apa? Pelajaran nahwu dan pelajaran shorof. Ya, pelajaran nahwu dan pelajaran shorof itu adalah termasuk bagian dari bahasa Arab. Dan di pondok ini dipisah-pisah bahasa Arabnya. Sebenarnya apa sih beda antara nahwu dengan shorof? Sebenarnya mendasarnya nahwu itu fokus pada membuat sebuah kalimat. Jadi kalau nahwu membuat sebuah kalimat yang benar. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, saya suka atau saya cinta Al-Quran. Saya cinta Al-Quran. Dalam bahasa Arabnya seperti apa? Apakah saya ditaruh di awal, ataukah ditaruh di belakang, ataukah ditaruh di tengah? Mana yang benar? Itu semua akan dibahas di dalam nahwu. Tata bahasa dalam membuat sebuah kalimat yang benar itu nanti akan dibahas dalam bab nahwu atau pelajaran nahwu. Kemudian untuk shorof sendiri titik fokusnya adalah membuat kata yang benar dari kata kerja yang sudah ada. Sebenarnya nggak semua kata itu kemudian bisa dibuat oleh kita sendiri, enggak. Jadi misal kita punya kata dasar telah membaca. Kata dasarnya adalah telah membaca. Kita ingin membuat perubahan dari kata-kata tersebut. Telah membaca kita rubah menjadi sedang membaca, dirubah menjadi bacalah, dirubah menjadi orang yang membaca, dirubah menjadi hal yang dibaca atau tempat untuk membaca ataupun alat untuk membaca. Itu semua akan dipelajari, pola itu semua akan dipelajari dalam bab shorof. Jadi ada, antum lihat di atas, ada nahwu membuat kalimat, shorof itu adalah membuat kata. Tapi mungkin dari antum sekalian ada yang bertanya-tanya, kenapa sih ya ulama itu menekankan, menghimbau, mengharuskan ataupun mewajibkan belajar bahasa Arab? Kenapa gitu? Bahkan sampai di Quran pun tertulisnya adalah inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab la'allakum ta'qilun, agar kalian itu berakal. Lalu kenapa gitu? Kenapa harus bahasa Arab? Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Jawabannya sebenarnya simple banget, simple. Buat Anda sendiri, kenapa harus belajar bahasa Arab? Sekalipun dulu nggak terlalu suka, kemudian akhirnya jadi suka dan menjadi bisa. Kenapa suka bahasa Arab? Kenapa harus bahasa Arab gitu? Jawabannya adalah karena Anda sekalian adalah Muslim dan Muslimah. Iya, maksudnya gimana? Karena kita adalah seorang muslim dan muslimah, maksudnya gimana? Maksudnya gini, jadi gini, kan Ane yakin banget nih, semua orang muslim maupun orang muslimah, semuanya tanpa terkecuali itu akan menjawab dengan jawaban yang sama ketika ditanya dengan pertanyaan seperti ini. Apakah Anda cinta Allah dan Rasulnya? Otomatis akan dijawab iya. Kan seperti itu. Dia akan cinta, bilangnya akan cinta. Masalahnya adalah banyak dari mereka, mungkin banyak dari mereka ketika ngucapin seperti itu ternyata perilakunya nggak sama gitu. Yang dia ucapin nggak sama dengan apa yang dia lakukan. Jadi semua usahanya, semua pengorbanannya ternyata diarahkan ke lain hati. Analoginya seperti ini, misal gampangnya seperti ini. Ketika ada fulan nikahin si A, kemudian dia bilang bucin habis sama si A gitu. Tapi ternyata semua postingannya isinya adalah si B. Kemudian yang dibahas adalah si B. Kemudian yang dibela adalah si B. Bahkan bahasanya si B dia itu sangat fasih, Bang. Beda dengan si A, dia nggak paham
bahasanya si A, dia cuma bilang dia puji Nabi kemudian dia nikahin gitu. Tapi semuanya, semua pengorbanannya ternyata sama si B. Itu kan namanya nggak ada akhlak gitu, nggak ada akhlak banget. Ya istilahnya apa ya, kurang ajar ya. Dia ngomongnya A, tapi kelakuannya B. Nah, kalau antum tahu sebenarnya di sana ada sebuah hadis nih yang perlu antum ingat. Bunyi hadisnya adalah al-mar'u ma'aman ahab. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama dengan yang ia cintai. Jadi sebenarnya nantinya orang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang ia cintai. Banyak sih biasanya ketika ditanyain gitu, kenapa kamu seperti ini? Aneh itu sebenarnya gak suka orangnya, aneh suka sifatnya aja. Yang aneh suka itu kan sifatnya, dia tuh care banget, totalitas banget. Sebenarnya jawabannya kalau buat aneh sendiri, jawabannya adalah sebenarnya kamu bukan cinta sifatnya, melainkan sebaliknya, kamu tuh cinta orangnya, benci sifat buruknya. Karena apa? Karena sifat-sifat yang kamu cintai itu adalah pembentuk dari orangnya. Sementara sifat buruknya sangat sedikit. Misal dia adalah orang kafir, kemudian dia minum khamar misalnya, cuman itu doang. Sisanya dia kamu cintai semuanya. Berarti kan sebenarnya kamu itu cinta orangnya, benci beberapa poin yang tidak kamu sukai. Dan nantinya ya kamu akan dikumpulkan sama mereka. Nah, emang mau kayak gitu? Kan tentunya enggak. Ada ungkapan bahwasanya bilangnya seperti ini, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Tarjun najata, engkau mengharapkan sebuah keselamatan, wa lam tasluk masalikaha, tapi engkau tidak berjalan di atas jalannya. Inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Ketahuilah bahwasanya perahu itu tidak mungkin berjalan di atas daratan. Jadi perahu pun untuk sampai ke tujuan dia ada jalannya, yaitu air. Lah kalau kalian semuanya kalau ingin mendapatkan sebuah surga, kemudian ingin bersama Rasul, kemudian ingin dicintai Allah, harusnya ngikutin jalannya. Bukan kemudian malah mengarahkan semua usahamu, mengarahkan semua pengorbananmu pada orang-orang yang bahkan nggak care sama sekali sama ente kan gitu. Aneh sih emang, bener-bener aneh gitu. Sebenarnya kalau buat aneh keinget beberapa orang gitu kan. Beberapa orang tuh ada yang kemudian ada muslimah kemudian bilang seperti ini, aneh tuh ngefans banget sama dia gitu. Soalnya dia tuh care dan totalitas banget. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik turun langit. Bayangin, ini beneran naik turun langit. Bukan cuma samudra yang kemudian harus diarungi hanya untuk sekedar ucapan saja. Rasul itu beneran mempraktekin dia naik turun langit biar beban umatnya itu kemudian menjadi ringan. Bahkan di akhir wafatnya pun dia bilang ummati ummati. Tapi muslimah tadi nggak bilang mereka itu kayak gitu, atau bahkan mungkin lupa gitu. Akhirnya kemudian dia arahkan cintanya pada orang-orang yang dianggap fansnya dia. Kemudian ada muslim yang bilang, siapa yang ngatain fans aneh, idola aneh itu adalah bermuka plastik kayak gitu. Orang-orang Korea kemudian dibilang, ada yang bilang dia tuh mukanya plastik, dia marah gitu. Ini hadapin aneh gitu. Itu juga aneh. Kenapa? Karena sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di barisannya Nabi hanya untuk biar Nabi itu nggak tergores sedikit pun oleh senjata yang ada. Akhirnya dia atau sahabat Nabi itu tertancap oleh tombak, kemudian kena sabetan pedang dan semacamnya. Lah, jadi masalahnya adalah apakah Anda sehat seperti itu dengan mengarahkan dan berpikir bahwasanya semua hal yang engkau lakukan itu sudah benar? Tentunya enggak. Kalau antum amatin lagi, satu hal yang pasti sebenarnya orang ketika dia sudah cinta harusnya melakukan apapun dan menganggap bahwasanya semua rintangannya itu hanyalah sebuah bumbu-bumbu manis yang akan menghantarkannya kepada tujuannya. Jadi antum harus tahu mana yang harus diperjuangkan dan mana yang tidak diperjuangkan. Dan bagi
Anda sekalian yang mungkin sudah menghafal Quran, kemudian sudah hafal 30 juz, senang banget membaca Quran di setiap harinya, maka selamat, saya ucapkan selamat sekalian. Semoga apa yang engkau jalani itu adalah sebuah hal yang bagus. Masalahnya adalah antum harus ingat pada suatu hadis yang menyatakan bahwasanya termasuk dari 3 jenis orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka adalah orang yang membaca Quran biar dikatakan bahwasanya dia adalah seorang qari. Itu yang bahaya. Ketika ditanyain apa yang kau lakukan, kemudian qara'tu fikal Quran, aku membaca Quran ini ya Allah untukmu. Kemudian Allah bilang di dalam sebuah hadis qudsi, kadzabta, dusta kamu itu. Sebenarnya engkau melakukan itu semua hanya karena agar dicap qari, yuqal qari, biar bisa dikatakan seorang qari. Jadi berhati-hati ya kalau masalah hal ini. Antum harus meluruskan niat ketika ingin membaca Quran, ketika ingin menghafal Quran, ketika ingin belajar bahasa Arab juga semuanya. Jadi mari ane akhirin ini semua dengan istilahnya meluruskan kembali niatnya. Jadi seraya berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ini keren banget. Kalau antum amatin di bagian akhir, warzuqni fahma, antum bisa simpulkan bahwasanya berilah aku rezeki kefahaman. Disimpulkan bahwasanya sebuah kefahaman itu adalah sebuah rezeki, dan layaknya sebuah rezeki dia harus dicari dan berusaha untuk mendapatkannya. Adapun nanti hasilnya itu diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita harus berusaha. Kalau memang tidak ditakdirkan untuk mendapatkan rezekinya, ya tidak akan dapat. Tapi kalau sudah ditakdirkan untuk mendapatkan rezekinya, insya Allah akan dapat, dan sudah pasti akan dapat. Dan terakhir, mari kita berikhtiar dan tawakal, dan itu yang penting. Masalah hasil kita serahkan kepada Allah. Semoga kalian semua dimudahkan dalam mempelajari bahasa Arab. Sesulit apapun bahasa tersebut, jika niat kita adalah semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian semakin faham agama kita, insyaallah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.